1. Seorang anak usia 10 tahun dengan asma eksaserbasi akut dirawat di IGD. Perawat harus melakukan monitoring. Manakah tanda yang menunjukkan memburuknya kondisi pada klien? A. Kulit hangat dan kering. B. Penurunan wheezing. C. Denyut nadi 90 kali per menit. D. Respirasi 18 kali per menit. E. Tekanan darah 110/70 mm raksa. Jawabannya adalah B. Rasionalnya, asma adalah penyakit peradangan kronik jalan napas. Penurunan wheezing pada anak dengan asma dapat ditafsirkan keliru sebagai tanda positif ketika terdapat sinyal ketidakmampuan menggerakkan udara. Dada terasa berat adalah tanda yang jelas selama episode asma. Dengan pengobatan, peningkatan wheezing sebenarnya menjadi tanda bahwa kondisi anak mengalami perbaikan. Kulit kering dan hangat menunjukkan peningkatan kondisi anak karena anak biasanya mengalami diaporesis selama eksaserbasi. 2. Perawat sedang melakukan observasi pada bayi dengan penyakit jantung bawaan yang mengarah ke tanda-tanda gagal jantung. Apakah yang harus dikaji oleh perawat terkait dengan tanda awal gagal jantung? A. Muka pucat. B. Batuk. C. Takikardia. D. Pernapasan dangkal dan lambat. E. Suara ngorok. Jawabannya adalah C. Rasionalnya, gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa jumlah darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan metabolisme tubuh. Tanda-tanda awal gagal jantung meliputi takikardia, takinea, kulit kepala berkeringat banyak, kelelahan dan iritabilitas, peningkatan berat badan mendadak, dan gangguan pernapasan. Batuk dapat terjadi pada gagal jantung sebagai akibat dari pembengkakan mukosa dan iritasi, tetapi bukan merupakan tanda awal. Pucat dan suara ngorok dapat ditemui pada bayi dengan gagal jantung, namun bukan merupakan tanda awal. 3. Perawat mempersiapkan rencana pengajaran untuk ibu dengan anak konjungtivitis bakteri. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh ibu yang membutuhkan pengajaran lebih lanjut. A. Saya harus mencuci tangan dengan sering. B. Saya harus membersihkan mata sesuai yang diharapkan. C. Hal yang tidak bermasalah untuk berbagi handuk dan lap badan. D. Saya harus memberikan tetes mata sesuai yang diresepkan. E. Saya perlu menghindari menggosok mata untuk mencegah cedera. Jawabannya adalah C. Rasionalnya, konjungtivitis adalah peradangan konjungtiva. Konjungtivitis bakteri sangat menular, dan perawat harus mengajarkan langkah-langkah pengendalian infeksi. Ini termasuk cuci tangan yang baik dan tidak berbagi handuk dan lap badan. Pilihan A, B, D, dan E adalah tindakan pengobatan yang benar. 4. Seorang anak 4 tahun didiagnosa dengan leukemia dirawat di RS untuk mendapatkan kemoterapi. Anak tersebut mengalami ketakutan akibat dampak hospitalisasi. Apakah intervensi keperawatan yang sesuai untuk mengurangi ketakutan anak? A. Mendorong orang tua anak untuk menemani anak. B. Mendorong anak-anak bermain dengan anak lain yang mempunyai usia yang sama. C. Menyarankan keluarga untuk berkunjung sesuai jam kunjung. D. Menyediakan kamar pribadi, mengizinkan anak untuk membawa mainan kesukaannya dari rumah. E. Mengelola instruksi tindakan jika memungkinkan. Jawabannya adalah A.
Rasionalnya, meskipun anak prasekolah sudah menghabiskan beberapa waktu-waktu jauh dari orang tua dari pusat penitipan anak atau sekolah, penyakit menambahkan stresor yang membuat pemisahan yang lebih sulit. Anak mungkin bertanya berulang kali ketika orang tua akan datang berkunjung atau mungkin ingin terus memanggil orang tua. 5. Seorang ibu dari anak berusia 3 tahun menginformasikan kepada perawat bahwa anaknya terus-menerus menggaruk kulit sehingga kulit berwarna kemerahan. Manakah pengkajian data yang menunjukkan anak mengalami skabies? A. Terlihat garis merah keabuan. B. Lesi berwarna keunguan. C. Kulit tebal dan ada kerak kulit kekuningan. D. Adanya gelembung-gelembung di kulit yang berisi cairan. E. Kulit mengelupas berwarna keunguan. Jawabannya adalah A. Rasionalnya, skabies membentuk lorong seperti garis halus merah keabuan. Gangguan itu mungkin akan sulit dilihat karena tertutupi oleh bekas garukan dan proses inflamasi. Lesi berwarna keunguan mungkin mengindikasikan gangguan yang bervariasi, termasuk kondisi sistemik. Kulit tebal dan ada kerak kulit kekuningan adalah karakteristik dari impetigo. Adanya gelembung-gelembung berisi cairan terlihat pada klien dengan herpes simplex. 6. Seorang perawat melihat rekam medis anak yang telah diperiksa oleh dokter. Dokter mendokumentasikan diagnosa medis anak yaitu stenosis aorta. Manakah tanda dan gejala spesifiknya? A. Pucat. B. Hiperaktivitas. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan pencernaan. E. Hiperperistaltik. Jawabannya adalah C. Rasionalnya, anak dengan stenosis aorta menunjukkan intoleransi aktivitas, nyeri dada, dan merasa pusing ketika berdiri lama. Pucat mungkin dapat muncul tapi bukan tanda-tanda spesifik dari gangguan ini. Pilihan B dan D tidak berhubungan dengan gangguan ini. 7. Anak A berusia 5 tahun dibawa oleh ibunya ke UGD dengan riwayat panas tinggi dan kejang. Saat datang anak mengalami apnea. Nadi karotis masih teraba. Tindakan yang dilakukan perawat setelah memakai sarung tangan adalah A. Memberi diazepam 10 mg. B. Melakukan RJP. C. Memberi bantuan nafas buatan. D. Memberi oksigen nasal kanul. E. Memasang orofaringeal. Jawabannya adalah C. Rasionalnya, pertolongan pertama bantuan hidup dasar apabila klien mengalami henti nafas adalah dengan memberikan nafas buatan sampai klien dapat melakukan nafas spontan. 8. Sekelompok anak usia 5 tahun sedang bermain congklak. Anak-anak tersebut terlihat asik bermain. Jenis permainan apa yang sedang dilakukan anak-anak tersebut? A. Social effective play. B. Sense play. C. Skill play. D. Dramatic play. E. Parallel play. Jawabannya adalah E. Rasionalnya, parallel play adalah jenis permainan kelompok dengan alat yang sama dan bisa saling meminjam. Permainan yang dimainkan sendiri disebut solitary play. Permainan bersama teman tanpa interaksi disebut parallel play. Permainan keterampilan disebut skill play. Permainan yang berhubungan dengan orang lain disebut social effective play.
9. Seorang anak usia 9 tahun dirawat di bangsal anak. Perawat akan mengukur berat badan anak tersebut. Berapakah berat badan ideal dari anak tersebut? A. 25 kg, B. 26 kg, C. 27 kg, D. 28 kg, E. 29 kg. Jawabannya adalah B. Rumus berat badan ideal untuk usia 1-10 tahun. Berat badan ideal untuk usia 1-10 tahun adalah hasil dari 2 kali umur ditambah 8, atau 2 kali umur plus 8 sama dengan berat ideal. Misalnya, 2 kali 9 plus 8 sama dengan 26 kg. 10. Seorang perawat diinstruksikan untuk merawat anak dengan glomerulonefritis. Perawat melihat riwayat kesehatan anak. Manakah gejala dari glomerulonefritis yang dapat didokumentasikan oleh perawat? A. Hipotensi, B. Urin berwarna merah kecoklatan, C. Penurunan BJU, D. Penurunan blood urea nitrogen atau BUN, E. Urin berwarna kuning. Jawabannya adalah B. Rasionalnya, hematuria merupakan gejala klasik dari glomerulonefritis yang menghasilkan urun berwarna gelap dan merah kecoklatan. Hipertensi ini juga terjadi pada penyakit ini. Peningkatan BJU dan BUN dari tingkat sedang ke tingkat berat berhubungan dengan glomerulonefritis.